Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan anggota Alfiatur Rahmah Al-Munawarah dan Ahmad Bintang Al-Fariza akan menyampaikan materi ilmu lughah tentang psikolinguistik dan antropolinguistik. Psikolinguistik. Secara etimologi, kata psikolinguistik terbentuk dari kata psikologi dan kata linguistik, yakni dua bidang ilmu yang berbeda yang masing-masing berdiri sendiri dengan prosedur dan metode yang berlainan. Linguistik berkaitan dengan kompetensi bahasa, sedangkan psikolinguistik berhubungan dengan performansi dari kompetensi bahasa tersebut. Berdasarkan ruang lingkupnya, psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari aktivitas berbahasa manusia, baik pemerolehan, pemahaman, maupun penggunaan bahasa. Psikolinguistik merupakan ilmu yang terlahir dari perpaduan ilmu linguistik dan psikologi. Ruang lingkup psikolinguistik. 1. Hakikat berbahasa, fungsi bahasa, komponen bahasa, alat-alat pemerolehan dan pembelajaran bahasa yang dimiliki manusia. Yang kedua, proses lahirnya suatu bahasa, pemerolehan bahasa pertama atau bahasa ibu, pembelajaran bahasa kedua, penguasaan bahasa kedua, ketiga, atau banyak bahasa. Yang ketiga, aktivitas otak saat proses berbahasa berlangsung. Hubungan antara bahasa dengan pikiran dan budaya. Yang keempat, gangguan-gangguan dan penyakit berbahasa seperti afasia dan penyembuhannya. Yang terakhir, pembelajaran bahasa yang baik. Antropologi linguistik adalah salah satu cabang linguistik yang menelaah hubungan antara bahasa dan budaya, terutama untuk mengamati bagaimana bahasa itu digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan masyarakat. Antropologi biasa juga disebut etnolinguistik, menelaah bahasa bukan hanya dari strukturnya semata, tapi lebih pada fungsi dan pemakaiannya dalam konteks situasi sosial budaya. Contoh tindak tutur pendeta. Dengan ini kalian saya nyatakan sebagai suami istri adalah sebuah tindakan melalui bahasa yang mempunyai otoritas yang dalam masyarakat untuk mengukuhkan sepasang pengantin menjadi sepasang suami istri yang sah secara hukum dan diterima oleh masyarakat. Hubungan bahasa dan kebudayaan keeratan hubungan antara bahasa dengan kebudayaan telah lama dirasakan para linguis dan antropolog, sehingga pembicaraan mengenai relasi kedua bidang itu bukanlah topik baru dalam dunia ilmiah. Bahwa ada beberapa hubungan bahasa dengan kebudayaan. 1. Bahasa sebagai alat atau sarana kebudayaan. Dalam hubungan ini, bahasa berperan sebagai alat atau sarana kebudayaan baik untuk perkembangannya, transmisi, maupun penginventarisannya. 2. Bahasa sebagai bagian dari kebudayaan. Bahasa dikatakan sebagai bagian dari kebudayaan karena pembendaharaan suatu bangsa, ialah jumlah kekayaan rohani dan jasmani bangsa yang mempunyai bahasa itu. Tiap-tiap yang berpikir, tiap-tiap yang berbuat, tiap-tiap yang dialami, malahan tiap-tiap yang ditangkap oleh panca indera bangsa itu dengan sadar dan yang menjadi pengertian dalam kehidupannya, terjemah dalam kata dan menjadi sebagai dari kekayaan pembendaharaan kata bangsa itu. 3. Bahasa merupakan hasil dari kebudayaan. Dikaitkan bahwa bahasa merupakan hasil kebudayaan, artinya bahasa yang digunakan atau diucapkan oleh suatu kelompok masyarakat adalah suatu refleksi atau cermin keseluruhan kebudayaan masyarakat tersebut pada pelaksanaan upacara ritual yang masing-masing menggunakan bahasa. Bahasa hanya mempunyai makna dalam latar kebudayaan yang menjadi wadahnya. Bentuk bahasa yang sama mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan kebudayaan yang menjadi wadahnya. 5. Bahasa sebagai persyaratan kebudayaan. Pengertian bahasa sebagai persyaratan kebudayaan dapat dilakukan dalam dua cara. 1. Bahasa merupakan persyaratan kebudayaan secara diakronis karena kita mempelajari budaya melalui bahasa. 2. Berdasarkan sudut pandang yang lebih teoritis, bahasa merupakan persyaratan kebudayaan karena materi atau bahkan pembentuk keseluruhan kebudayaan, yakni relasi logis, oposisi, kolerasi, dan sebagainya. Fungsi atau tujuan mempelajari antropologi adalah 1. Menganalisis istilah-istilah budaya atau ungkapan lain.
2. Menganalisis proses penamaan. 3. Menganalisis kesopan santunan. 4. Menganalisis konsep budaya dari unsur-unsur bahasa. 5. Menganalisis etnisitas dari sudut bahasa. 6. Penganalisis cara berpikir melalui struktur bahasa. Unsur-unsur bahasa meskipun demikian hubungan antara penanda dan pertanda tidak simbiotis fungsional. Hubungan kedua bersifat arbiter atau tidak teratur sembarang kecelakaan dan tanpa kesepakatan terlebih dahulu. Konsep bahasa. Dalam konsep bahasa menurut De Saussure, bahasa dibagi kepada 3 bentuk: language, language, dan parol. 1. Language adalah pemahaman yang merujuk kepada sistem kebahasaan manusia secara keseluruhan. Language tidak berarti apa-apa kecuali sebagai sebuah tanda tentang sistem kebahasaan. Language adalah bahasa sebagai proses sosial. Language adalah bahasa yang dipraktikkan masyarakat untuk berbicara dan menulis. 3. Paroli adalah sistem kebahasaan yang dipraktikkan individu untuk memproduksi makna tertentu. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.